Halo guruku sayang, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat ya. Kali ini kita akan membahas tentang Komisi 2 DPR meminta guru madrasah swasta juga dapat perhatian dalam seleksi P3K. Ini dari Voi Idea. Nah, anggota Komisi 2 DPR dari fraksi PKB, Indra Jaya, menyambut baik pengumuman hasil kelulusan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Indra meminta pemerintah juga memberi perhatian bagi guru madrasah swasta untuk bisa mengikuti seleksi yang sama. Pemerintah harus memikirkan nasib mereka. Saya berharap pada tahun 2025, guru madrasah swasta mendapat formasi yang adil dalam penerimaan P3K atau CASN, ujar Indra Jaya. Sebagai informasi, hasil seleksi P3K tahap 1 telah diumumkan pada Selasa 24 Desember 2024. Namun, Indra menyayangkan terciumnya aroma tidak menyenangkan dalam rekrutan P3K 2024. Berdasarkan keterangan Kemenpan RB, 100% formasi P3K hanya dibuka untuk pegawai non-ASN di instansi pemerintahan. Ya, seperti yang kita ketahui, pada saat ini, formasi P3K hanya bisa diikuti bagi peserta yang bekerja di instansi pemerintahan. Sementara guru-guru swasta yang bekerja di sekolah swasta tidak bisa mengikuti seleksi P3K. Komisi 2 meminta agar pemerintah memperhatikan juga guru-guru swasta agar nantinya bisa mengikuti seleksi P3K. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe-nya untuk mendapatkan informasi dan edukasi terbaru seputar dunia pendidikan. Ketentuan Kemenpan RB mengecewakan dan mempersempit kesempatan masyarakat di luar pelamar tenaga non-ASN yang tercatat bekerja di instansi pemerintahan, kata Indra Jaya. Ya, tentunya di sini sangat mengecewakannya bagi guru-guru yang bekerja di sekolah swasta karena tidak memiliki kesempatan untuk mengikuti seleksi P3K. Sementara guru-guru swasta hanya ingin untuk mengikuti seleksi P3K. Menurut Indra, semestinya rekrutan P3K tetap memberikan formasi kepada pelamar non-ASN di luar instansi pemerintah, asal cukup usia, pendidikan, dan kompetensi untuk mengikuti seleksi. P3K dan PNS adalah sama-sama profesi aparatur sipil negara ASN. Bukankah kesempatan menjadi ASN adalah hak setiap warga negara, tegasnya. Ya, di sini sebenarnya seluruh warga negara Indonesia berhak untuk menjadi ASN-nya atau P3K. Tapi dengan ada peraturan baru yang hanya boleh mengikuti seleksi P3K hanya dari instansi pemerintahan, sehingga guru-guru swasta tidak bisa mengikuti seleksi P3K. Indra menceritakan keluh kesal Forum Guru Sertifikasi Nasional Indonesia FGSN yang disampaikan dalam audiensi dengan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI 15 Desember lalu, di mana guru-guru sekolah swasta atau madrasah di Indonesia itu lebih banyak jumlahnya dari guru-guru ASN. Masa pengabdiannya ada yang 10 tahun, 20 tahun, dan lebih dari 30 tahun. Kebanyakan dari mereka menerima honor yang kurang layak. Ya, memang saat ini tidak semua guru-guru swasta bisa memberikan gaji yang layak untuk guru-gurunya. Ya. Malah lebih banyak guru-guru swasta mendapatkan penghasilan di bawah UMR. Sehingga di sini dari Partai PKB, Komisi 2 DPR RI meminta pemerintah untuk memperhatikan juga guru-guru swasta. Mereka menuntut agar Menpan RB mengakomodir guru madrasah swasta sebagai prioritas rekrutmen P3K. Bukan hanya pegawai honorer yang telah bekerja di instansi pemerintah. Mereka juga menuntut Badan Kepegawaian Negara BKN memasukkan mereka dalam database BKN sebagai syarat untuk pendaftaran P3K. Karena itu, saya juga berharap mereka menerima manfaat dari program Presiden Prabowo yang telah mengalokasikan anggaran kesejahteraan guru PNS, non-PNS,
dan honorer sebesar 81,6 triliun pada APBN 2025. Legislator asal Dapil Papua Selatan itu menyatakan menjadi P3K merupakan buruan banyak orang, sebab P3K dan PNS sama-sama menawarkan stabilitas pekerjaan, kepastian gaji, dan cuti. Meskipun status pegawai PNS adalah pegawai tetap, sedangkan P3K berdasarkan perjanjian kerja. P3K tidak memiliki hak mutasi seperti PNS, tetapi P3K memiliki kesempatan pengembangan karir yang ditentukan oleh perjanjian kerja dengan jabatan pembina kepegawaian di instansi tempat bekerja. Ya, di sini poin pentingnya yang pertama itu Komisi 2 DPR RI meminta agar memperhatikan juga guru-guru swasta agar nantinya bisa mengikuti seleksi P3K ya. Dan yang kedua, FGSNI meminta guru-guru honor yang bekerja di sekolah swasta agar dimasukkan juga ke dalam Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Datanya itu dimasukkan ke database BKN agar nantinya bisa ikut mendaftar seleksi P3K ya. Karena guru-guru swasta itu tidak masuk dalam database BKN sehingga tidak bisa ikut daftar P3K ya. Poin yang ketiga di sini, kesempatan untuk menjadi ASN atau P3K adalah hak setiap warga negara. Tetapi di sini tidak semua warga negara Indonesia bisa mengikuti seleksi P3K ya. Yang bisa mengikuti seleksi P3K cuma pegawai honorer yang bekerja di instansi pemerintah. Sementara guru-guru yang bekerja di sekolah swasta tidak bisa mengikuti seleksi P3K. Nah, di sini kebijakan penempatan guru P3K di sekolah swasta. Nah, ini dari RRI ya. Nah, kebijakan baru dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdaksmen yang akan menempatkan guru ASN P3K di sekolah swasta pada tahun 2025 mendatang menuai apresiasi luas dari berbagai pihak. Seperti yang kita ketahui saat ini, Menteri Pendidikan sudah menandatangani surat pernyataan bahwa guru ASN boleh bekerja di instansi swasta ya, atau di luar pemerintahan. Ini merupakan kabar baik bagi guru-guru non-ASN atau guru-guru swasta, karena nantinya apabila dia lulus P3K akan tetap ditempatkan di sekolah masing-masing atau di sekolah swasta. Untuk masalah teknisnya, untuk lebih lengkapnya belum dibahas ya. Kita tunggu saja, semoga kabar ini menjadi kabar baik untuk semua guru swasta. Langkah ini dianggap sebagai solusi pemerataan tenaga pendidik sekaligus bentuk dukungan nyata pemerintah terhadap berkelanjutan sekolah swasta di Indonesia. Ketua Ikatan Kepala Sekolah Swasta IKSS Kota Surakarta, Riyadi Maryono, mengungkapkan kebijakan tersebut menjadi angin segar bagi sekolah swasta yang selama ini mengalami kesulitan akibat kekurangan guru. Ya, seperti yang kita ketahui, pada saat P3K yang pertama kali, itu guru swasta boleh mengikuti P3K, sehingga guru-guru swasta yang lulus P3K akan ditempatkan di sekolah negeri itu P3K yang pertama ya, sehingga menyebabkan sekolah swasta kehilangan gurunya, dan ini menjadi kekurangan guru di sekolah swasta. Beberapa tahun lalu, guru-guru swasta yang sudah baik diangkat P3K lalu ditarik ke sekolah negeri. Itu membuat swasta kesulitan. Dengan regulasi baru ini, pemerintah menunjuk perhatian yang lebih modern dan seimbang. Ia menambahkan, penempatan guru P3K di sekolah swasta merupakan langkah strategis untuk memastikan pemerataan kualitas pendidikan, sehingga mutu pendidikan Indonesia akan bergerak bersama-sama menjadi mitra sekaligus menjadi pesaing untuk menuju hal yang positif. Guru yang baik tidak hanya berada di sekolah negeri, semua harus ditata agar kualitas pendidikan merata, sesuai amanat mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, dengan adanya penempatan guru ASN di sekolah swasta diharapkan nantinya pemerataan pendidikan bisa merata di seluruh Indonesia ya. Tidak ada lagi kekurangan guru, dan kualitas pendidikan bisa merata. Demikian video yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya untuk mendapatkan informasi dan edukasi terbaru seputar dunia pendidikan. Sampai berjumpa lagi.